Konflik antara Hamas dan Israel kembali menjadi bara yang tak kunjung padam. Setiap hari, dunia seperti dipaksa menyaksikan betapa rapuhnya hidup manusia ketika perang menjadi bahasa utama. Dan di tengah gemuruh itu, Gaza kembali mengeluarkan suara pilu yang bergema hingga ribuan kilometer jauhnya. Semuanya memuncak ketika strategi terowongan yang selama ini menjadi nafas pertahanan Hamas mulai terbongkar satu persatu. Israel merespons dengan gelombang kekuatan militer yang semakin canggih. Drone tempur yang terus berputar di langit, buldoser lapis baja yang melumat apapun yang berdiri di jalurnya, serta sistem pengawasan modern yang kini memantau setiap inci tanah Gaza. Sebuah video yang beredar pada hari itu menjadi gambaran betapa kejam dan dinginnya perang. Sekitar 20 anggota Hamas keluar dari sebuah terowongan di Khan Yunis, mungkin dengan semangat, mungkin dengan keyakinan bahwa mereka masih bisa memberikan perlawanan. Namun hanya dalam hitungan detik, mereka tertangkap sistem pengawas Israel. Tembakan presisi menghantam mereka tanpa ampun. 10 tewas seketika. Sisanya berlarian di tanah yang terbuka, menjadi sasaran perburuan drone bersenjata yang mengintai seperti malaikat maut. Tidak butuh waktu lama hingga semuanya tumbang. Tak ada tempat bersembunyi, tak ada waktu melawan. Hamas kembali kehilangan generasi mudanya. Di saat itu pula, pasukan Israel memperketat pengepungan, mendorong garis tempur mereka hingga menyentuh pinggiran kota Gaza. Pada tanggal 20 November 2025, tank dan kendaraan lapis baja terus merayap masuk, perlahan namun pasti, seperti bayangan gelap yang menelan setiap harapan yang tersisa. Warga sipil dikejar waktu, diperintahkan mengungsi ke selatan, menuju Khan Yunis, meski tak ada seorang pun yang berani berkata, tempat itu benar-benar aman. Ketika posisi mereka semakin terjepit, Hamas kembali mengajukan permohonan gencatan senjata, seperti siklus yang telah berulang puluhan kali. Namun kali ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak dengan tegas. Tanpa ragu, ia menyatakan bahwa tidak ada negosiasi apapun sebelum seluruh sandera Israel dibebaskan. Di hari yang sama, media Israel membocorkan rencana operasi besar-besaran untuk menghancurkan seluruh jajaran kepemimpinan Hamas di Gaza. Target-target individu mulai disusun, nama demi nama, koordinat demi koordinat. Sebuah rekaman yang beredar memperlihatkan sebuah bom presisi menghantam sebuah rumah. Tak ada suara teriakan, hanya cahaya, debu dan reruntuhan, lalu kabar bahwa salah satu komandan Hamas tewas di bawahnya. Dunia menonton, terpaku antara percaya dan tidak. Pada hari itu pula, Hamas dan sejumlah media internasional menuding Israel telah membunuh 3 anak-anak dalam serangan udara. Tuduhan yang menyebar cepat mengguncang opini publik global. Namun beberapa jam setelahnya, identitas korban terungkap. Mereka bukan anak-anak, melainkan anggota Hamas bersenjata. Informasi benar dan informasi palsu kini berjalan beriringan, liar dan sulit dikendalikan. Perang informasi kembali menyala. Narasi menjadi senjata, foto menjadi peluru. Hamas berusaha menjadi pihak yang paling benar di mata dunia. Isu kelaparan kembali muncul di garis depan pemberitaan. PBB memperkirakan 1,4 juta warga Gaza berada di ambang kelaparan. Sementara Israel menuduh PBB menahan 700 truk makanan tanpa didistribusikan. Laporan independen bahkan menyebut rata-rata konsumsi kalori warga Gaza masih lebih tinggi dari rata-rata global. Sebuah klaim yang langsung memicu amarah banyak pihak. Di lapangan, justru terlihat banyak paket bantuan yang ditendang, ditimbun, bahkan diselundupkan melalui terowongan Hamas. Sementara itu, Lembaga Amal Amerika melaporkan bahwa mereka berhasil mendistribusikan hingga 1,4 juta porsi makanan setiap hari. Namun, laporan lain memicu badai kontroversi. 22 truk bantuan dilaporkan jatuh langsung ke tangan anggota Hamas bersenjata. Fakta-fakta ini membuat teka-teki Gaza semakin sulit diurai.
siapa sebenarnya yang paling dirugikan, siapa yang mengkhianati siapa, dan berapa banyak nyawa yang hilang karena ketidakmampuan manusia untuk berbagi dengan jujur. Dampak sosial dan ekonomi Gaza pun terjun bebas. Infrastruktur hancur, rumah sakit kehabisan obat dan listrik, perekonomian mati. Banyak warga yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan semua hal yang mereka tahu tentang hidup yang normal. Jutaan orang mengungsi, membawa anak-anak yang tak mengerti mengapa dunia bisa begitu kejam pada mereka. Setiap hari, para pengungsi berjuang mencari makanan, air bersih, dan tempat untuk berteduh. Anak-anak menangis kehausan, ibu-ibu memohon bantuan. Para ayah terbelah antara melindungi keluarga atau kembali bertempur. Gaza menjadi tempat di mana harapan paling sederhana pun terasa seperti kemewahan. Di dunia internasional, konflik ini memecah belah hubungan global. Turki dan Iran mengecam keras Israel. Negara-negara barat mendukung Israel, namun tetap meminta agar serangan terhadap warga sipil diminimalkan. PBB dan Uni Eropa berusaha menjadi mediator, namun upaya mereka sering hancur di tengah kepentingan geopolitik yang lebih besar dari nyawa manusia. Hamas berusaha mempertahankan eksistensinya. Israel berusaha mengamankan perbatasannya dari ancaman yang mereka anggap sebagai terorisme. Namun serangan balik yang dilakukan kedua belah pihak hanya menambah panjang daftar korban sipil. Luka lama terus digali, luka baru terus ditorehkan, dan dunia hanya bisa menyaksikan tanpa mampu menghentikan lingkaran kekerasan yang tak berkesudahan. Kehidupan di Gaza kini berada pada titik paling gelap, bahkan cahaya dari masa depan pun terasa samar. Anak-anak tumbuh dengan suara ledakan sebagai pengantar tidur. Generasi yang lahir dalam perang kini membesarkan anak-anak yang kembali hidup dalam perang. Trauma tertanam dalam setiap napas. Masa depan mereka seakan digenggam oleh kekuatan-kekuatan besar yang tak pernah mereka lihat langsung. Meski begitu, masih ada orang-orang yang tidak menyerah. Para sukarelawan lokal, organisasi bantuan, petugas medis yang bekerja dengan sisa-sisa peralatan yang mereka punya, guru-guru yang tetap mengajar anak-anak di kelas darurat. Mereka inilah penjaga terakhir harapan Gaza. Namun mereka tidak bisa bekerja sendirian. Dunia harus bertindak. Harus ada keberanian untuk mengakui kesalahan masa lalu, keberanian untuk meletakkan senjata, dan keberanian untuk menempatkan manusia di atas politik. Blokade harus diakhiri, pembangunan permukiman ilegal harus dihentikan, hak rakyat Palestina harus dihormati, dan Hamas pun harus menghentikan penggunaan warga sipil sebagai perisai perang. Tidak ada solusi yang mudah, tidak ada kemenangan yang benar-benar kemenangan, namun satu-satunya jalan menuju masa depan adalah keberanian untuk berdamai. Media juga memiliki peran penting. Mereka harus jujur, harus adil, harus melaporkan apa adanya tanpa ditunggangi kepentingan. Mereka harus memberikan suara kepada warga sipil yang selama ini tenggelam di antara teriakan propaganda kedua belah pihak. Karena pada akhirnya yang paling menderita bukanlah tentara, bukan para pemimpin politik, bukan negara-negara besar Eropa dan Timur Tengah yang sibuk memainkan catur diplomatik. Yang paling menderita adalah rakyat biasa, anak-anak, ibu-ibu, para lansia yang hanya ingin hidup tenang. Masa depan konflik ini masih terbungkus kabut. Kedua belah pihak masih berada pada posisi keras. Tidak ada tanda-tanda akan adanya kompromi dalam waktu dekat. Namun dunia tidak boleh berhenti berharap, tidak boleh berhenti berdoa, tidak boleh berhenti menuntut keadilan. Karena ketika harapan padam, maka yang tersisa hanyalah kegelapan yang menelan segalanya. Bagaimana menurut kalian tentang semua informasi ini? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Mari berdiskusi tanpa kebencian, tanpa emosi berlebih, dan dengan kepala yang dingin. Jangan lupa untuk terus mendukung Jejak Amunisi agar kami bisa terus menghadirkan laporan yang jujur dan mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang dalam video ini. Kita sama-sama tahu, konflik seperti ini bukan sekadar berita yang lewat di layar ponsel. Ini adalah kisah nyata tentang manusia, tentang keluarga, tentang harapan yang terus diuji setiap hari. Dan dengan menyimak hingga akhir, kalian menunjukkan bahwa kepedulian masih ada, bahwa masih ada hati yang mau melihat lebih dalam daripada sekadar judul dan potongan gambar yang beredar. Perang mungkin terus berdentum, narasi mungkin terus saling berbenturan, dan kebenaran mungkin terus ditarik ke berbagai arah. Namun selama masih ada kita, orang-orang yang mau mendengar, memahami, dan mencari titik tengah, maka percikan harapan itu tidak sepenuhnya hilang. Kita tidak bisa menghentikan perang dengan tangan kita sendiri, tapi kita bisa menjaga agar empati tidak ikut mati. Kita bisa menjadi pengingat bahwa setiap suara, setiap nyawa, setiap cerita tetap memiliki nilai. Tetaplah menjadi penonton yang kritis. Tetaplah menjadi manusia yang berani mempertanyakan narasi. Tetaplah menjadi hati yang tidak ikut terbakar oleh kebencian. Karena dunia tidak akan berubah jika semua hanya diam dan membiarkan gelap mengambil alih. Kami akan terus berusaha menghadirkan laporan yang jujur, menyeluruh, dan manusiawi. Kami akan terus menggali, menelusuri, dan menyuarakan apa yang seringkali terkubur di antara debu reruntuhan. Tapi kami tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan kalian, like, komentar, dan berbagi video adalah bahan bakar yang menjaga kanal ini tetap hidup dan terus tumbuh. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dari suara kecil yang mencoba membawa perubahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuka mata kita sedikit lebih lebar, membuat hati kita sedikit lebih lembut, dan membuat kita sadar bahwa dunia ini terlalu berharga untuk dibiarkan tenggelam dalam kebencian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap peduli, dan tetap menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, izinkan saya mengajak kita merenung sejenak dalam terang firman Tuhan. Di tengah konflik, kebisingan, dan kabut kegelapan yang meliputi dunia, kita diingatkan bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika manusia saling melukai. Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada jeritan yang luput dari pendengarannya, tidak ada air mata yang tidak diperhitungkannya. Ketika kita melihat penderitaan, baik di Gaza, Israel, maupun dimanapun di dunia, kita diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, bukan pembawa kebencian. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 9, Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam masa seperti ini, kita dipanggil bukan untuk menambah bara, tetapi menjadi suara yang meneduhkan, tangan yang mengulurkan, dan hati yang mau mengampuni. Konflik dunia mungkin tidak dapat kita hentikan seketika. Namun kita bisa mulai dari diri sendiri, menanamkan kasih di tengah kebencian, menabur pengertian di tengah perpecahan, dan berdoa ketika kita tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Sebab doa bukan tindakan kecil, doa adalah kekuatan yang menembus hal-hal yang tidak bisa disentuh oleh tangan manusia. Kiranya Tuhan menolong setiap korban perang, keluarga yang kehilangan, anak-anak yang terluka, dan mereka yang terjebak dalam lingkaran kekerasan. Kiranya damai Tuhan yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran mereka, dan juga hati kita semua. Dan biarlah kita selalu ingat bahwa sekalipun dunia gelap, terang Tuhan tidak pernah padam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.